Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu sudah hadir di siang hari ini. Meskipun ngantuk ya Bu, lelah ya tadi dari puskes atau yang sedang melanjutkan dinasnya ya, mangga sambil berkegiatan silahkan gitu ya. Dan saya izin untuk memulainya, melanjutkan topik kita yang lalu berkenaan dengan pelayanan kebidanan dalam sistem pelayanan kesehatan. Jadi minggu lalu kita membahas indikator ya Bu ya, indikator-indikator apa namanya kinerja ya, sistem kinerja, dan pada hari ini kita membahas program-program dasar puskesmas atau primary health care seperti itu. Ya, alhamdulillah sudah nambah nih. Ibu yang ya, mangga Ibu, boleh. Silakan Bu Pait, Bu Ratna Nengsi, mangga kalau mau off ya. Ya, kita memulai dulu. Nah, di sini mungkin Ibu-Ibu, waduh berat sekali ya kita membahas program-program dasar puskesmas. Atau mungkin dulu ya kita sering sekali mendengar primary healthcare ini. Begitu ya Ibu ya. Artinya yang sampai saat ini alhamdulillah masih kita lanjutkan. Artinya pemerintah ya Indonesia, negara di kita untuk primary healthcare ini alhamdulillah masih terus dilanjutkan gitu ya. Nah, jadi nanti kita ulas bersama, kita review bersama apa yang menjadi update saat ini begitu ya. Ini juga terkait karena kita membahas program dasar apa sih gitu ya yang melatar belakangi prinsip kerja di puskesmas itu seperti apa. Lalu apa yang menjadi dasar hukumnya. Nah, di sini saya ingin menguraikan bahwa dasar hukumnya adalah dari Permenkes 43 tahun 2019. Itu dulu Ibu-Ibu. Barangkali kalau Ibu-Ibu memegang handphone atau gadget boleh sambil dilihat. Nah, dulu itu sebelum ke Permenkes 43 tahun 2019, itu kita Permenkes 74 kalau nggak salah tahun 2074, 2014 atau 74 2015 gitu ya. Nanti tolong dikoreksi kalau saya keliru. Nah, di sini kita ulas dari mulai pengertian puskesmas itu sendiri. Kalau kita merujuk ke Permenkes 43 2019 bahwa dijelaskan puskesmas ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Jadi ada dua, dia puskesmas menyelenggarakan UKM dan juga UKP, upaya kesehatan masyarakat, juga upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Nah, jadi ibu-ibu nanti bisa mengecek di sini ya, ini sudah saya tampilkan. Permenkes nomor 43 tahun 2019. Silakan. Kalau yang 74 tahun 2015 atau tahun 2014 itu sudah tidak berlaku ya. Namun jika masih relevan dan tidak menyimpang dari prinsip program pokok puskesmas, itu masih bisa kita jadikan landasan. Oleh karenanya mungkin Ibu-Ibu kalau melihat beberapa artikel, beberapa buku-buku ya, beberapa penelitian-penelitian yang mengaitkan tentang puskesmas, mungkin masih ada yang menjadikan itu dasar hukumnya. Oke, kita lihat lagi. Jadi upayanya itu ada dua ya Bu ya, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Nah, yang dikedepankan adalah tetap ya upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Nah, pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas ini bertujuan untuk mewujudkan ini, tiga ini poin. Masyarakat mewujudkan apa sih? Ya, kita mengharapkan masyarakat ini memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan juga kemampuan hidup sehat. Lalu tujuannya apa lagi ya? Ingin masyarakat itu mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu hidup dalam lingkungan sehat. Lalu poin selanjutnya, ingin mewujudkan masyarakat memiliki derajat kesehatan yang optimal
baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi kalau kenapa harus puskesmas? Karena memang sudah seideal mungkin puskesmas ini landasan kesehatan yang utama, yang dasar ya. Jadi artinya kenapa nggak rumah sakit, kenapa nggak yang lain gitu ya. Nah, ini nanti kita ulas seluruhnya ya Ibu-Ibu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, prinsipnya dari Permenkes 43 2019, prinsip penyelenggaraan dari puskesmas ya. Yang pertama adalah paradigma sehat, yang kedua adalah pertanggungjawaban wilayah, lalu kemandirian masyarakat, lalu pemerataan, lalu teknologi tepat guna, dan juga keterpaduan dan kesinambungan. Lalu kita uraikan ya, di sini bisa saya sampaikan paradigma sehat ini kalau dilihat dari Permenkes nomor 43 tahun 2019, ini adalah puskesmas itu mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Mungkin ibu-ibu sudah familiar mendengar istilah program Germas seperti itu Bu ya, gerakan masyarakat hidup sehat ya, untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan juga, atau yang lebih kita kenal dengan istilah SDGs, Sustainable Development Goals gitu ya. Jadi itu dulu. Jadi prinsipnya adalah paradigma sehat jika mengacu dari Permenkes 43 tahun 2019. Nah, lalu yang kedua, pertanggungjawaban wilayah. Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, kalau menurut Permenkes 43 2019, nah puskesmas ini menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Jadi pertanggungjawaban per wilayah, karena memang puskesmas itu untuk saat ini, nanti kita ulas di akhir ya Bu, terkait primary healthcare. Jadi memang pemerintah sangat berupaya agar seluruh masyarakat bisa menjangkau, bisa mengakses ke puskesmas. Jadi perlu ditambahkan beberapa unit puskesmas, seperti itu. Insya Allah sampai tahun 2024, kalau kita merunut pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi ada benang merahnya ke SDG, seperti itu Bu. Terkait RPJMN 2020 sampai 2024 tahun depan. Ya, mudah-mudahan makin banyak ya ibu-ibu puskesmas. Karena memang kalau kita merunut ke Permenkes 43 2019, puskesmas ini memang sedianya di tiap kecamatan gitu ya. Itu harus ada seperti itu. Nanti ibu-ibu boleh membuka di Permenkes 43 2019. Lebih mengkaji lagi. Nah, lalu yang selanjutnya masih berbicara prinsip, yaitu kemandirian masyarakat. Artinya kita ingin memandirikan masyarakat, gitu ya. Jadi, nah ini juga bisa kita kaitkan ke mata kuliah kita, pelayanan kebidanan dalam sistem. Nah, sistem dalam hal ini ya, yang kita gerakan nih upayanya adalah output datanya si masyarakat ini mampu mandiri untuk hidup sehat. Seperti itu. Jadi pendekatannya ini berbasis keluarga begitu ibu-ibu. Pendekatan yang dilakukan oleh puskesmas ini adalah pendekatan berbasis keluarga. Tadi ya yang diuraikan di awal tadi. Dengan buktinya pendekatan keluarga adalah adanya program Germas. Gitu. Itu wujudnya. Nah, kalau kita lihat lagi berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada Permenkes 43 2019, puskesmas ini mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Itu prinsipnya. Lalu selanjutnya pemerataan. Nah, ini masih prinsip ya Bu. Kita mereview lagi. Jadi kalau menurut Permenkes 43 2019 ini berdasarkan prinsip harus selalu available, rata ketersediaan akses pelayanan kesehatan. Ya, jadi puskesmas ini menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerja.
secara adil dan juga tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan juga kepercayaan. Itu dari pemerataan, begitu ya Ibu. Lalu kita review lagi. Nah, prinsipnya yang selanjutnya teknologi tepat guna. Nah, kalau merunut ke Permenkes tadi 43 2019, berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana yang dimaksud, Puskesmas ini prinsipnya adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan juga mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk ya bagi lingkungan. Jadi dia dan ini untuk teknologi tepat guna ini alhamdulillah ya, artinya saat kita mengalami pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, wah ini sangat luar biasa sekali ya tenaga kesehatan, terutama kita bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan sangat inovatif sekali ya Bu, gitu, karena mengedepankan teknologi tepat guna. Ya, banyak puskesmas yang sudah menggunakan telemedicine seperti itu ya Ibu ya. Ya, jadi alhamdulillah masih berlanjut ya. Nggak tahu nih saya kalau di puskesmas Ibu masih nggak menggunakan telemedicine atau saat COVID saja itu saya nggak tahu. Ya, tapi mudah-mudahan sih bisa seterusnya begitu ya Ibu, karena kan harapannya saat ini kita juga sudah tergolong era digital dan semuanya serba industrial gitu ya Bu. Jadi bagaimana caranya supaya kita selalu mengedepankan teknologi tepat guna gitu ya. Jadi mudah dimanfaatkan, para bidan kita juga mudah menggunakan, mampulah menggunakan telemedicine misalnya, dan juga tentu tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Ya. Lalu prinsip selanjutnya adalah keterpaduan dan kesinambungan. Nah, berdasarkan prinsip terpadu dan kesinambungan, ini puskesmas ini terus berupaya melakukan transformasi dan terus berupaya untuk bagaimana caranya mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tadi UKM dan UKP, baik lintas program maupun lintas sektor, serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen puskesmas. Ya, seperti itu Ibu. Ini untuk prinsip keterpaduan dan kesinambungan. Lalu kita lihat kembali mengenai puskesmas ini mempunyai tugas juga ya Ibu untuk melaksanakan kebijakan kesehatan. Nah, tujuannya untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan yang sehat. Nah, tentu dalam melaksanakan tugasnya, puskesmas ini menyelenggarakan fungsinya, ya. Merunut dari Permenkes 75 2014 yang lalu ya Bu, tentang puskesmas, dan yang saat ini Permenkes 43 tahun 2019. Jadi banyak beberapa Permenkes, undang-undang yang kita perbaharui. Jadi harus selalu up to date ya kita Ibu. Apa nih yang menjadi perbedaan gitu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi acuan ya untuk kita memahami gitu ya, apa nih pelayanan kebidanan kalau kita kaitkan dengan sistem pelayanan kesehatan. Ya utamanya memang pelayanan dasar kita ada di puskesmas seperti itu. Nah, lalu kita lihat di sini yang bisa saya sampaikan adalah dalam melaksanakan tadi tugasnya ya, puskesmas ini ada dua nih ya, penyelenggaraan UKM di tingkat pertama wilayah kerjanya dan penyelenggaraan UKP tingkat pertama ada di wilayah kerjanya gitu ya. Itu apa namanya, untuk upaya yang kesehatan masyarakat pada intinya sama ya Bu, tapi hanya yang membedakan kalau UKP ini yang lebih kepada kesehatan perseorangan. Nah, dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM, upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerja, nah ini puskesmas ini punya wewenang ya
Yang pertama, menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan. Ya, lalu melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan. Ya, lalu selanjutnya melaksanakan KIE. Nah, ini mungkin sering kita lihat ya Ibu-ibu ya, komunikasi, informasi, edukasi, terlebih kalau yang puskesmas saat ini sedang apa namanya, menggembar-gemborkan akreditasi, reakreditasi. Lalu apa nih programnya? Ada saat ini yang mau diunggulkan masalah TB misalnya, begitu ya Bu Halimah misalnya. Saat TB, apa nih program TB-nya? Mau Iya, melalui apa-apa. Betul ya Bu ya, Bu Halimah? iya, Bu Halimah iya di Bu. puskeskan ya? Nah, Iya. iya. Nah, Ibu di sana apa yang diunggulkan? Yang menjadi keunggulan di Puskes? Program apa? Mau Di itu TB Bu kah sama? enggak di Promkes gitu Bu, tentang PHBS-nya di ini kan Oh, ditingkatkan. PHBS Di, ya. Betul. Ada yang TB. Nah, itu nanti ya. membuat inovasi-inovasi apa yang baru, program yang inovatif gitu ya, Bu. Nah, dan itu tentu akan membuat nakes ya di Puskes ekstra untuk mempersiapkan dokumen begitu Ya. ya, Bu Halimah. Lembur Iya. Bu. Betul Lembur. lembur ya. Iya. Tapi nggak apa-apa Ibu. Di situ malah kita justru dapat tantangan ya. Artinya gimana nih caranya? Bentar lagi kan kita sudah mau 2024, artinya RPJMN sudah mau habis gitu Iya. kan. Nah, ini kira-kira goal nggak nih ya untuk penyelenggaraan UKM dan UKP kita. Nah, lalu kita lihat kembali bahwa Puskesmas dalam penyelenggaraan UKM ya untuk yang upaya kesehatan masyarakat ini selain tadi melaksanakan KIE ya, ini juga menggerakkan masyarakat. Nah, ini yang banyak menjadi masukan dari apa para tenaga ahli profesi yang promkes gitu ya. Nah, ini kebanyakan ya kita para bidan itu punya gagasan saja gitu ya. Tapi untuk action, untuk gerakannya itu kurang. Nah, oleh karenanya harus lebih mengeksplor lagi apa kira-kira ya yang menjadi gebrakan untuk masyarakat. Gerakan apa? Oke lah kita sudah banyak yang menjalankan ya program pemerintah Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat berbasis pendekatan keluarga. Itu bagus sekali Bu, gitu ya. Dan memang betul wewenangnya Puskesmas gitu ya dalam penyelenggaraan UKM. Jadi dia menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan juga menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat kerja ya. Jadi tingkat apa namanya? Tingkat kerjanya di tempat tingkat beberapa apa namanya? Ada tingkatannya gitu, Bu. Jadi selain tadi melaksanakan KIE juga Puskesmas melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi. Nah, ini yang terbaru ya. Lalu jaringan pelayanan Puskesmas kesehatan bersumber daya masyarakat. Lalu juga memiliki kewenangan melaksanakan perencanaan kebutuhan ya dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas. Lalu memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan. Lalu masih dalam UKM ya Bu ya, yang fungsi penyelenggarannya UKM ini memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, ya, berbasis keluarga. Lalu kelompok dan juga masyarakat, tentu dengan mempertimbangkan beberapa faktor, faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan juga spiritual. Oke, kita lihat. Nah, selanjutnya masih membahas fungsi ya atau wewenang, mohon maaf, wewenang Puskesmas dilihat dari fungsi penyelenggaraan UKM. Ya, nanti kita bahas yang UKP. Ini melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan.
Lalu memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinkes daerah, kabupaten atau kota, lalu melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit seperti itu. Lalu melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga dan melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya. Itu tadi kalau kita lihat wewenang dari Puskesmas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM. Banyak ya, Bu. Nah, lalu kita lihat lagi, masih merunut di Permenkes 43 2019. Nah, Puskesmas ini juga memiliki wewenang ya kalau kita lihat dari fungsi penyelenggaraan UKP ya. Usaha kesehatan yang perseorangan. Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Nah, apa wewenangnya? Yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter, pasien yang erat dan juga setara. Lalu, yang selanjutnya, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif. Itu ya yang dikedepankan. Lalu, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan juga berorientasi pada kelompok dan masyarakat. Selanjutnya, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja. Nah, ini juga masih dalam wewenangnya Puskesmas ya Ibu-Ibu ya. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif, tentu ya saling berkoordinasi dan bekerja sama baik inter maupun antar profesi. Jadi berkolaborasi interprofesi atau interprofesional. Ya, jadi antara bidan, kolaborasi interprofesionalnya mungkin dengan tenaga promkesnya atau dengan dokter seperti itu ya Ibu. Lalu melaksanakan penyelenggaraan rekam medis. Ya, ini dalam fungsi UKP ya, Bu. Lalu melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan. Ya. Lalu melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas. Jadi namanya lebih di input ya Bu, lebih di inputnya yang dilihat ya, bagaimana nih ada peningkatan nggak gitu ya kompetensi sumber daya manusia Puskesmas SDM-nya. Lalu melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan juga sistem rujukan. Lalu masih dari wewenangnya Puskesmas, melihat dari fungsi UKP, ini melakukan koordinasi dan juga kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud tadi yang sudah saya sampaikan, sudah saya bacakan tadi ya Ibu. Nah, ini Puskesmas ini fungsinya ini juga saat ini juga menjadi wahana pendidikan ya di bidang kesehatan. Sama mungkin di beberapa RS yang sudah menjadi RS pendidikan. Nah, itu ada ya Ibu ya. Begitupun dengan Puskesmas. Jadi sudah masuk ke fungsi wahana pendidikan untuk di bidang kesehatan. Lalu fungsi Puskesmas ini sebagai apa? Wahana program internship dan atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan. Nah,
saling bekerja sama. Ya, bagaimana nih? Ya, kita mampu berkolaborasi dengan institusi pendidikan, ya, dan juga melebarkan sayap untuk bekerja sama, berbondong-bondong membuat MOU supaya apa? Itu tadi ya dapat melaksanakan sesuai fungsi. Jadi lebih terbuka, tidak hanya apa namanya rumah sakit saja yang Pak pendidikan, tapi puskesmas pun banyak yang sudah puskesmas fungsinya sebagai wahana pendidikan gitu ya. Lalu ketentuan mengenai penyelenggaraan puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internship, dan atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan, ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini tetap dilakukan merunut dasar-dasar hukum seperti itu, Bu, agar nanti sistemnya pun, sistem pelayanan kesehatannya pun dari input, proses, output, outcome, dampaknya itu terhadap pelayanan kebidanan itu sangat memuaskan pasien. Seperti itu. Jadi meskipun ada beberapa mahasiswa yang praktek pun di puskesmas, ya betul nanti ada yang bertanggung jawab nih terhadap mahasiswa-mahasiswa yang praktik di puskesmas, gitu ya, mungkin dokter-dokter koas dan lain sebagainya. Jadi supaya tadi ya tidak merusak tatanan sistem pelayanan kesehatan kita. Salah satunya di pelayanan kebidanan. Nah, ini tadi yang terkait dengan beberapa fungsi, ya, juga wewenang dari puskesmas itu sendiri, ya. Artinya kita bisa menarik benang merahnya kepada tujuan pembangunan berkelanjutan, ya, atau tujuan pembangunan kesehatan. Nah, ini masih ada korelasinya seperti itu ya, Bu. Jadi puskesmas ini betul mengintegrasikan program yang dilaksanakannya itu berbasis pendekatan keluarga. Jadi wujudnya adalah germas seperti itu. Ya, kalau boleh kita review, germas ini sudah dilakukan sepenuhnya belum Ibu kira-kira bagi seluruh masyarakat? Beberapa masyarakat mungkin melaksanakan, Bu, ya. Nah, di beberapa masyarakat wilayah lain juga ada yang belum semua belum semua poin itu terlaksana, ya. Iya. Nah, kira-kira apa tuh, Bu, yang dari beberapa germas ini, dari program-programnya, dari poin-poinnya, mana yang paling dominan persentasenya yang belum dilakukan atau yang belum tercapailah targetnya? Kalau di wilayah Ibu, wilayah kerja Ibu puskesmas. Ya. Kalau di saya, Bu, untuk melaksanakan itu olahraga, ya. Olahraga ringan itu di masyarakat kan sulit ya, Bu, ya. Kalau untuk misalkan gitu ya, Bu, ya. Ya, kalau untuk cuci tangan atau misalkan makan buah, sayur itu masih bisa, ya. Bisa. Olahraga pada males. Untuk olahraga ya, Bu, ya. Iya. Lalu untuk sanitasi lingkungan, kebersihan air seperti itu bagaimana, Bu, di wilayah kerja puskesmas? Sanitasi, karena kita dari program Kesling juga ada program ininya, Bu, ya, ke masyarakat, rutinitas kunjungan dari puskesmas. Kalau misalkan untuk pemenuhan itu sudah ada pemenuhan sarana jamban gitu, Bu, ya. Terus untuk kebersihan lingkungannya. Cuma untuk musim kemarau ini nih agak susah juga. Sulit ya, Bu. Ya, udah. Lalu, kalau di sini udah pada beli air, Bu. Oh, kesulitan, iya. Ya, keringan. Beli air, Bu. Beli air itu beli, Bu. Pada diangkutin per apa hitungannya per galon? Per galon hitungannya per apa sih namanya ya, kompan yang besar itu, Bu. Oh. Kita terima di rumah 3.000 bersih saja itu, Bu. Belinya di mana? Maksudnya pusatnya di mana, Bu? Ada wilayah yang memang sumber airnya banyak itu, Bu. Banyak dan bersih. Ya, masyarakat ngangkut di situ, Bu, diangkutin pakai mobil, pakai kendaraan.
Walah, rumah-rumah. Ya, ya luar belum biasa. ada hujan Bu ke sini. Betul, 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 betul Ya, ya. Jadi air ya, artinya yang terasa sekali Bu ya, kekurangan air ya. iya. Lalu dampaknya untuk yang lain-lain tidak ada Bu ya, ke Nggak ada. kebersihan Ya itu Bu, kalau di misalkan lingkungan keluarga, bagaimana Bu? ya air kurang, otomatis kan eh, masyarakat, apalagi masyarakat ini tengah ke bawah itu, jadi mereka tidak memperhatikan kebersihan ya. Kadang-kadang yang penting air aja gitu, dapat air. Makanya untuk kasus-kasus diare lagi ini Bu cukup meningkat. Tuh, Iya, meningkat ya Bu ya, diare ya ya. diare sama penyakit kulit ya. Oh, betul, betul, betul. Karena tadi ya kekurangan air bersih dan Iya, harus aksesnya harus menunggu orang yang mengangkut dulu ya Bu. sangkut ya. Sehari 2 kali itu Bu diantrin pesan. Bu Halimah teh Serang Banten ya? Di Di, mana sih? ya saya deket ke Madam Bu. Iya di Madam ya. Ya, Iya, iya, iya. Tapi di Puskes kan Ibu ya, Bu di Halimah. puskesmas Bu ya. Ya, luar biasa. Ibu-ibu yang lain sama untuk germas program germasnya berjalan tidak? Dan Bu Halimah. Saya teh nggak. Bu Yuyun TPMB ya. Bu Devi, Bu Devi Rismayanti, Ibu di TPMB atau di Di rumah sakit, Bu. iya rumah sakit. Iya, Nah, aman terkendali ya, Bu. aman, Bu. Aman rumah sakit. Iya, Masya Allah. Yang lain di Puskes teh, Bu Halimah sahade ya. Cuman saya Bu yang di puskesmas. Iya, siapa tuh Bu di sini? Kebanyakan mandiri ya. Mandi TPMB ya, Bu ya. PMB ya. Iya, baik. Betul, terima kasih Bu Halimah. Sama-sama Bu. Oke. Nah, mungkin langsung saja kita ulas. Jadi sebetulnya sih nggak banyak ya Bu untuk materi-materi ini. Kita mereview saja dan mengupdate sih intinya saya di sini terkait primary healthcare ya Bu. Mungkin ini kita, aduh, kayak belajar ke D3 kebidanan dulu nih gitu ya. Dan ternyata memang primary healthcare ini inilah yang sedang ditingkatkan oleh pemerintah Bu ya, diupayakan oleh uh, Kementerian Bidang Kesehatan ya, dalam hal ini Kemenkes, Depkes, betul-betul mengoptimalkan puskesmas ini agar bisa uh, dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat seperti itu. Karena dia layanan dasar ya Ibu ya. Nah, sini kalau boleh saya review kembali mengenai konsep pelayanan kesehatan primer terkait PHC, primary healthcare. Nah, ini merupakan pelayanan kesehatan yang esensial, yang dasar, ya, yang penting, yang dasar gitu ya, yang bisa dijangkau secara universal oleh individu dan keluarga dalam masyarakat. Nah, fokus jangkauan dari pelayanan kesehatan primer ini sebetulnya sangat luas dan merangkum berbagai aspek masyarakat secara kebutuhan kesehatan. Nah, primary healthcare ini merupakan pola penyajian ya, pelayanan kesehatan di mana di mana konsumen pelayanan kesehatan ini menjadi mitra, bermitra gitu ya, konsumennya ini bermitra dengan profesi. Jadi artinya dalam hal ini kita sangat menjadikan apa namanya mitra ya, masyarakat dalam hal ini ya, itu bermitra dengan profesi. Jadi ya boleh dibilang ya bermitra sebagaimana kayak kita bermitra dengan dukun gitu ya, dengan paraji. Nah, dalam hal ini konsepsi primary healthcare ini ya itu tadi ya, pola penyajiannya menjadikan konsumen itu mitra, mitra dengan kita. Dalam hal ini nakes bidan lah ya. Sebetulnya ini umum untuk primary healthcare ini. Karena yang di dalam puskesmas itu sebetulnya bukan hanya bidan ya, tapi kita ada beberapa profesi lain seperti itu. Ya, jadi
kalau kita runut dari fasilitas kesehatan yang konsepnya sangat dekat dengan primary healthcare, yaitu puskesmas, begitu Bu Ibu. Makanya kenapa tadi kita ulas dulu seputar puskesmas itu seperti apa, bagaimana prinsipnya, bagaimana fungsinya, bagaimana wewenangnya, dan merunut dasarnya apa. Nah, itu tadi ya sudah dijelaskan. Dari Permenkes 43 tahun 2019. Nah, berbicara konsep pelayanan primer, primary healthcare, ini juga menjadi tujuan umum dari kesehatan yang lebih baik. Artinya kita, alhamdulillah, Kementerian Bidang Kesehatan, Kemenkes, Depkes, seluruhnya ya, khususnya lah di Indonesia, ini sangat concern sekali dengan tujuannya. Bagaimana caranya masyarakat ini menjangkau ke seluruhnya. Akses terhadap puskesmas ini bisa memadai seperti itu. Makanya ya nggak apa ya, nggak menutup kemungkinan apa ya, saya bisa bilang beberapa waktu lalu tuh kita sempat diskusi antara TPMB dengan puskesmas, begitu ya Ibu ya. Ada mungkin yang TPMB ya, wah ini Bu, saya nggak pakai BPJS, saya pakai BPJS. Jadi ada konflik sedikit-sedikit seperti itu ya, Bu Halimah ya, antara puskesmas dengan TPMB. Jadi dampaknya ke sana gitu. Ya, banyak sekali mungkin bidan-bidan yang merasa, oh jadi dibawa ke puskesmas semua nih gitu ya. Ada enggak ibu-ibu yang di TPMB merasa demikian? Bu Bunga Intan, Bu Devi, Ibu Bunga Intan nih. Gimana Bu dengan puskes? Bu Bunga Intan? Bagaimana Bu? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oh, tidak ada. Betul, tidak ada ya. Masalah apa pasien yang dengan Ibu terus bersalin di puskesmas, ada Bu? Yang demikian? Tidak ada. Ibu Bunga Intan senyum-senyum aja nih. Tapi tidak ada ya Bu, tidak ada masalah ya, tidak pernah ada. Tapi kayak Bu Bunga Intan pernah cerita ya waktu itu minggu lalu ya. Terkait itu kan sih Bu ya. Terkait apa, Bu? Apa yang Bunga Intan tuh? Masalah Ibu Bunga Intan bukan yang pasien itu loh Bu. Akhirnya Ibu bawa ke dibawa oleh kader ya? Iya enggak Bu Bunga Intan? Bukan, Bu. Itu Ibu Pahit bukan ya? Bukan Bu Pahit. Saya lupa, saya malah ingat Ibu Bunga Intan. Enggak, Bu. Oh, tidak ya. Ibu di TPMB pakai BPJS atau tidak? Tidak, Bu. Umum, Oh, Bu. tidak, umum ya. Oke. Jadi tidak ada masalah. Biasanya BPJS ya, Bu. Bu Halimah di rumah buka klinik juga? Buka Ibu, cuman nggak ini sama BPJS. Nggak BPJS. Yang umum ada aja. BPJS? Berapa orang di sini, Bu? TPMB-nya? Di tempat saya, Bu. Iya di sini di kita di kelas kita ini, Bu. Oh, yang TPMB banyak kayaknya. Yang BPJS. Bu Bunga Intan enggak tadi ya? Itu Mbak Pahit itu, Bu Yuyun enggak. Ibu Devi, Bu Yuni, Bu Yuni rumah sakit. Bu Yuyun ke BPJS? Yuyun nggak kerja sama BPJS, Bu. Nggak kerja sama ya. Bu Eva, Bu Putri, yang lain ibu-ibu, Bu Ratna Nengsi barangkali kerjasama nggak dengan BPJS? Mengenai latar belakang dari si PHC atau primary healthcare. Yang dalam hal ini konsepnya adalah puskesmas begitu ya ibu-ibu ya maksudnya. Jadi kalau lihat latar belakangnya ya dari World Health Assembly pada tahun 1997 ini sudah pernah menghasilkan kesepakatan global ya, artinya health for all. Nah, ini kesepakatannya awalnya begitu, Bu. Ya, di 97 ibu-ibu pasti sudah lahir ya.
Nah, jadi health for all, kesehatan untuk semua, bagi semua. Jadi harapannya memang tercapainya suatu derajat kesehatan yang optimal, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Itu latar belakangnya awalnya. Nah, selanjutnya di tahun 78, ya, 1978, kalau kita mau merunut lagi lebih jauh, itu ada konferensi Alma-Ata. Nah, ini dia yang menetapkan primary healthcare sebagai pendekatan atau strategi global untuk mencapai tadi health for all tadi, kesehatan bagi semua. Ya. Health for all by the year, ya. Dalam konferensi tersebut, nah, kita Indonesia nih juga ikut menandatangani dan telah mengambil kesepakatan global dengan menyatakan bahwa ya kita mendukung, setuju, ya, dan ikut ya terlibat dalam mencapai kesehatan bagi semua. Itu di tahun 2000. Kuncinya adalah si primary healthcare ini. Nah, itu latar belakangnya, Bu. Nah, ternyata setelah dirunut untuk primary healthcare ini kan layanan dasar ya, Bu. Layanan kesehatan dasar. Nah, ini ada pada puskesmas. Jadi wajahnya puskesmas. Makanya tadi kenapa kita bahas mengenai puskesmas. Kurang lebih seperti itu ya, Ibu-ibu ya, untuk menjadi latar belakangnya. Nah, lalu ini pengertian dari tadi primary healthcare, bahwa PHC ini ya, atau primary healthcare ini, pelayanan kesehatan primer ini, ini merupakan strategi yang dapat dipakai untuk menjamin tingkat minimal dari pelayanan kesehatan untuk semua penduduk. Nah, primary healthcare ini menekankan pada perkembangan yang bisa diterima, terjangkau, secara esensial dapat diraih, dan mengutamakan pada peningkatan serta kelestarian yang disertai percaya pada diri sendiri. Lalu disertai partisipasi masyarakat, partisipasi aktif dari masyarakat dalam menentukan sesuatu tentang kesehatan. Jadi awalnya PHC ini dasarnya selain tadi ya Ibu, berawal dari kesepakatan global sehat bagi semua. Nah, secara definitif ini strategi, PHC ini strategi kalau dilihat dari secara definitif. Strategi yang bisa kita pakai untuk menjamin tingkat minimal pelayanan kesehatan semua penduduk. Dan kalau kita korelasikan kepada tujuan pembangunan berkelanjutan di SDGs, nah ini goal sekali ya di SDGs 3, bahwa menjamin kesehatan di seluruh segala usia, ya, utamanya kesehatan ibu anak, remaja, seperti itu. Jadi kalau kita kaitkan ke pelayanan kebidanan, utamanya ya kesehatan ibu dan anak, para remaja, persiapan perencanaan sebelum hamil, seperti itu ya Ibu ya. Nah, ini dari pengertiannya. Lalu kita lihat selanjutnya unsur. Ada unsur, ada prinsipnya, ada program, tujuan, dan fungsi dari PHC itu sendiri. Nah, unsurnya di sini yang bisa saya sampaikan, ada 3 unsur yang terkandung dalam primary healthcare. Yang pertama, mencakup upaya-upaya dasar kesehatan. Seperti yang sudah kita ketahui, primary healthcare ini betul mengandung ada beberapa upaya kesehatan, ya, upaya promotif, upaya preventif, upaya kuratif, dan juga upaya rehabilitatif. Lalu unsurnya, apalagi yang bisa saya sampaikan di sini, melibatkan PSM, peran serta masyarakat. Nggak bisa nih strategi primary healthcare yang ada di puskesmas atau yang kita gambarkan wajahnya puskesmas gitu ya, tanpa melibatkan peran dari masyarakat, itu nggak bisa. Makanya betul sekali, banyak sekali aksi atau gerakan-gerakan pelayanan kesehatan baik UKM maupun UKP yang digalakkan di puskesmas. Seperti tadi ya, mungkin ada senam diabetes ya Bu Halimah, ada senam hipertensi, Bu, lansia. ada senam, banyak sekali ya. Yang artinya sebetulnya pengembangan primary healthcare ini bagus banget gitu ya Bu, luar biasa.
ya, karena bisa mencakup seluruh seluruh aspek gitu ya. Lalu melibatkan kerjasama lintas sektoral. Dan prinsip dasarnya kita lihat 5 prinsip dasar primary healthcare. Ini juga sering keluar ya Bu di ujian. Nah, ini pertama pemerataan upaya kesehatan, betul ya. Pemerataan upaya kesehatan. Bagaimana upaya kesehatan ini semua aksesnya masyarakat terjangkau gitu ya, dan mereka mudah menerima. Lalu penekanan pada upaya preventif. Ya, penekanannya pada upaya pencegahan. Dalam hal ini ya biasanya puskesmas punya gebrakan imunisasi serentak ya, bekerja sama dengan para sekolah-sekolah begitu ya Bu Halimah ya, untuk imunisasi ori ya. bias ori Bias. gitu ya, yang lalu-lalu gitu ya. Itu bisa berapa sekolah, dan biasanya kita buka kerjasama pada nakes yang ada di institusi pendidikan. Nah, itu luar biasa ya. Jadi ke upaya preventif, bagaimana caranya supaya siswa-siswa anak usia sekolah khususnya perempuan itu sudah kita upayakan agar terhindar dari CA cervix ya. Terus ada imunisasi atau vaksin untuk CA cervix-nya, itu sudah bagus sekali. Lalu menggunakan teknologi tepat waktu ya, jadi selain tepat guna juga tepat waktu ya. Jadi betul-betul up to date dengan alat-alat kesehatan yang atau teknologi-teknologi yang terbaru seperti itu ya. Jadi kita masuk ke dalam prinsip dasar primary healthcare. Lalu melibatkan peran serta masyarakat ya. Lalu melibatkan kerjasama lintas sektoral. Nah, lalu program dari primary healthcare itu sendiri yang bisa saya sampaikan di sini mengenai pendidikan masalah kesehatan dan bagaimana cara pencegahannya, bagaimana penanggulangannya, ya, bagaimana pengendaliannya, nah, dan ada itu dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Ya, bagaimana kita menangani kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi ya, yang sering digalak-galakan itu masalah stunting begitu ya ibu-ibu. Nah, ini luar biasa sekali ya. Puskesmas bekerja sama dengan institusi pendidikan ya. Lalu juga tidak lupa melibatkan tokoh masyarakat ya, lurah, camat, tokoh agama untuk bagaimana nih perbaikan gizi. Utamanya kita membantu pemerintah untuk menurunkan angka kejadian stunting ya, yang saat ini memang sedang betul-betul kita fokuskan sekali ya untuk stunting. Kayak puskesmas ini banget nih, pokoknya udah hafal lah ya, banyak programnya dan itu luar biasa bagus sekali. Dan memang harus dilibatkan kader begitu ya, ibu-ibu yang lain, Bu Halimah yang puskesmas Iya nih. Bu, kader paling itu. Betul. Kita optimalkan begitu ya Bu. Kita Ya. berdayakan kader ya, kita adakan pelatihan untuk kaderisasi. Nanti dari itu kita nilai bagaimana si kader ini agar bisa memantau di posyandu dan seterusnya gitu ya. Jadi kerjasama itu. Lalu penyediaan air bersih tadi ya Bu Halimah sudah kita singgung, dan sanitasi dasar, juga kesehatan ibu dan anak, termasuk perencanaan keluarga, juga keluarga berencana, dalam hal ini KB, lalu juga imunisasi terhadap penyakit infeksi, ya, lalu juga pencegahan dan pengendalian penyakit endemik setempat, lalu juga pengobatan penyakit umum dan ruda paksa jika ada. Nah, ini masuk ke program primary healthcare. Lalu penyediaan obat-obatan yang esensial atau yang mendasar. Nah, ini masuk ke dalam program primary. Jadi boleh dikatakan saat ini puskesmas itu ya sudah mungkin kalau dulu maunya ke ini gitu ya, nggak mau ke puskes. Mungkin kalau sekarang orang puskesmas Bu. Iya ya Bu ya, ya balik. Iya. Obat-obatannya juga sekarang kan Bu sama aja sama itu ya, sama ke BPM gitu. Betul ya, artinya
ya sudah banyak lah ya untuk primary healthcare. Kalau kita gambarkan primary healthcare itu, ya itu tadi konsepnya ada di puskesmas. Jadi luar biasa. Lalu, nah ini juga yang bisa saya sampaikan, tujuan dari primary healthcare itu secara umum mencoba menemukan kebutuhan masyarakat. Itu ya kata kuncinya. Mencoba menemukan butuhnya masyarakat ini apa saat ini terhadap pelayanan yang kita berikan. Ya, sehingga apa tadi Bu di sini? Dicapai tingkat puas. Nah, outcome atau jadi outcome dampak masyarakat puas. Nah, berarti kan kita memperbaiki sistem yang di awal-awal sudah pernah kita bahas. Dari money, material, masih ingat ya Bu ya? Marketnya dan lain sebagainya. Itu yang mungkin harus kita kokohkan. Ya. Jadi mencoba menemukan kebutuhan masyarakat. Nah, itu ya harus kita koordinasi gitu ya. Harus sama-sama menggali dari beberapa profesi, tidak hanya bidan. Lalu tujuan secara khususnya primary healthcare ini, yang pertama, pelayanannya harus mencapai keseluruhan penduduk yang dilayani. Harus semua mencapai. Kalau enggak berarti targetnya belum tercapai. Dan ini PR untuk Kementerian Kesehatan. Lalu pelayanan ini harus dapat diterima oleh penduduk yang dilayani. Lalu pelayanannya harus berdasar kebutuhan medis dari populasi yang dilayani. Kebutuhan medisnya apa? Populasinya siapa? Populasinya misalnya ibu hamil. Kebutuhan medisnya apa? Tablet FE, begitu ya Bu ya, harus available, harus tersedia, dan saya yakin puskesmas ada itu ya, tablet FE yang murni ya, begitu ya Bu Halimah ya, bukan tablet FE yang seperti apa di rumah sakit yang sudah dikombinasikan begitu ya, yang murni itu kan yang puskesmas ya Bu, yang 90 tablet ya. Ya, murni Bu. Betul ya. Lalu pelayanan harus secara maksimum menggunakan tenaga dan sumber daya lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi itu tadi yang minggu lalu saya pernah sampaikan, artinya pelayanan yang harus kita berikan harus melebihi harapan pasien. Itu saja kuncinya. Maka tujuan umum kita dapat. Jadi pelayanan yang kita berikan harus melebihi harapan pasien. Baru tujuan umum puas masyarakat itu akan didapat. Kalau nggak melebihi harapan, ya mungkin puasnya biasa saja begitu. Tapi kalau melebihi harapan itu kan sangat puas begitu ya Bu. Oke. Nah, lalu fungsi dari primary healthcare itu sendiri, yang pertama pemeliharaan kesehatan. Betul. Lalu pencegahan penyakit, kita sepakat. Lalu diagnosis dan pengobatan setuju, ya Bu Ibu. Lalu pelayanan tindak lanjut, betul, artinya ada pelayanan nih tindak lanjutnya. Setelah kita ketahui, artinya ada rencana tindak lanjut. Ini setelah didiagnosis, oh tidak dapat ini kan dilahirkan di puskes nih misalnya ya Bu ya, Bu Halimah. Iya. Iya, air dirujuk. Gitu, betul sekali. Lalu pemberian sertifikat, biasanya pemberian sertifikat ini terkait kepada para tenaga kesehatan yang betul-betul menjalani primary healthcare dengan sesuai fungsi dan prinsipnya, dengan wewenangnya. Ini ada. Bu Halimah, ada di puskesmas pemberian sertifikat yang betul-betul melaksanakan prinsip primary healthcare atau yang berkenaan dengan reward puskesmas, apapun itu deh, ada sertifikatnya Bu, reward? Nggak ada Bu, belum pernah ada. Oh, belum pernah ada. Iya. Walah, sayang sekali ya Bu ya. Iya. Nah, ini Bu jadi masukan Bu, ya, karena harus ya pemberian sertifikat itu harus ada. Apapun itu nanti mangga di komunitas. Jadi belum pernah ada ya Bu ya? Belum ya. Baik. Sebetulnya mudah ya Bu, artinya tinggal di proses saja, ditentukan mau apa namanya pemberian reward penghargaannya nih untuk
Iya, untuk apa yang mendukung primary healthcare-nya? Apakah misalnya menjadi apa narasumber dalam apa kegiatan menurunkan kejadian stunting, ya itu bagus Bu, nggak apa-apa sebetulnya, harus gitu dilakukan ya, dan lain sebagainya. Lalu ciri-ciri dari primary healthcare itu sendiri, pelayanan yang utama dan intim dengan masyarakat, setuju ya Ibu-ibu? Karena puskesmas wajahnya ya kalau kita lihat ya utama, dasar, terus intim Bu dengan masyarakat. Lalu pelayanan yang menyeluruh, komprehensif, lalu pelayanan yang terorganisasi, pelayanan yang mementingkan kesehatan individu maupun masyarakat, pelayanan yang berkesinambungan, pelayanan yang progresif, ada progresnya terlihat, lalu pelayanan yang berorientasi kepada keluarga, ya, salah satu wujudnya tadi ya, germas tadi Bu ya, lalu pelayanan yang tidak berpandangan kepada salah satu aspek saja, seperti itu. Jadi melihat kepada, tidak melihat pada aspek satu aspek kesehatan ya, tapi kita melihat kepada faktor psikologi, sosial, kultural, seperti itu. Nah, ini ada informasi yang bisa saya update Ibu-ibu bahwa terkait primary healthcare ini saya mengaksesnya ini diambil saat webinar ya, webinar yang dilaksanakan Kemenkes ya. Jadi dikatakan oleh Ibu Maria Endang Sumiwi ya 2022 lalu gitu ya, bahwa dikatakan Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan primer atau primary healthcare ini menjadi prioritas pembangunan pemerintah agar dapat mewujudkan jaminan kesehatan nasional, agar mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, agar mendukung program dari SDGs, lanjutan dari Millennium Development Goals, lanjutannya adalah SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, apa kata beliau? Beliau mengatakan bahwa PHC atau primary healthcare ini menjadi perhatian kita dan menjadi prioritas dalam arah kebijakan RPJMN 2020-2024. Dan beliau menambahkan bahwa dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah ini ingin meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta ya di segala usia, terutama penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mendorong upaya promotif dan preventif yang didukung dengan, ini kata kuncinya, inovasi dan pemanfaatan teknologi. Nah, ini kalau bisa Ibu-ibu lihat, ya, ada di Perpres 18 tahun 2020 berkenaan dengan RPJMN 2020-2024. Bahwasanya ya kaitannya kepada arah kebijakan yang mengharapkan betul SDM ini mampu berkualitas dan berdaya saing. Kuncinya itu dulu. Jadi yang bisa kita pahami, ya memang kita tidak harus memahami ini, bukan tidak harus memahami ini, maksud saya RPJMN itu apa, tapi kata kuncinya yang kita kaitkan ke pelayanan kebidanan begitu ya Ibu, yang bisa saya sampaikan adalah bahwa betul loh gitu dalam tujuan atau arah kebijakan yang dicanangkan pemerintah ini betul sekali. Bagaimana caranya SDM ini nanti ke depannya menjadi SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, tentu untuk mendapatkan kata kunci, ya, untuk mendapatkan kata kunci ini, ya, meningkatkan sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing, ya kita tidak bisa tinggal diam, begitu ya Bu. Nah, ada beberapa sortiran arah-arahnya, gitu ya. Ya kita lihat, ya. Jadi arah kebijakannya dan strateginya adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama dalam hal promotif dan preventif, tapi didukung
inovasi dan pemanfaatan teknologi. Makanya nggak heran sekarang kalau melihat wajah-wajah puskesmas, itu tadi ya Bu Halimah nih, didukung inovasi. Betul-betul digebrak apa inovasinya. Nih puskesmas A, puskesmas Banten, mau inovasinya punya apa nih gitu ya. Lalu pemanfaatan teknologinya mau kayak gimana nih? Misalnya untuk menurunkan angka kejadian TB ya. Lalu mau gimana nih stunting seperti itu. Tapi lebih kepada promotif dan preventif. Nah, itu yang dinilai. Artinya arahnya ke sana. Makanya kita bergembar-gembor banget supaya makin maju gitu ya. Nah, yang dilihat adalah kalau kita lihat dari pelayanan kebidaanannya, ini tadi ya, peningkatan kesehatan ibu, bayi, KB, juga Kespro ya, ibu-ibu. Kespro, perimenopause, seperti itu ya. Nah, lebih ke situ. Lalu percepatan perbaikan gizi. Percepatan perbaikan gizi. Tentu harapannya bisa menurunkan angka kejadian stunting. Oke lah ya Bu, betul. Oke lah ya, ibaratnya tadi upayanya promotif dan preventif. Berarti kita melakukan preventifnya saat sebelum hamil dan saat hamil. Kita upayakan ibu hamilnya ini terpenuhi nutrisi dan gizinya agar tidak memiliki anak yang stunting. Nah, namun kalau sudah kejadian, sudah stunting, nah tentu ini akan membuat gerakan apa lagi nih? Kita punya inovasi apa lagi nih? Wong sudah jadi stunting, apakah ini menjadi aib? Kan tidak ya, ibu-ibu. Kalau sudah jadi stunting, kalau memang sudah kejadian, kan nggak mungkin kita cegah lagi, tapi kita bisa mengoptimalkan. Apa yang bisa kita optimalkan? Ya, mungkin dari kadernya kita berdayakan. Ya, ibu-ibu ya. Kita berdayakan kadernya untuk lebih memberikan edukasi, untuk memberikan peningkatan pengetahuan kepada seluruh para ibu yang memiliki bayi, balita, stunting. Dari mulai pola asuh ya. Mungkin kebanyakan yang nggak mau makan begitu ya ibu-ibu ya. Nah, jadi bagaimana supaya anak-anak mau makan? Mungkin dengan cara menyajikannya, dari cara pola menyiapkan makanannya, atau mungkin komposisi makanannya dan sebagainya. Tapi kita kedepankan lebih kepada buah, sayur, dan juga protein. Mungkin begitu ya ibu-ibu ya. Nah itu untuk yang bisa kita lakukan dalam kaitannya ke percepatan perbaikan gizi. Ya, kalau belum terjadi stunting, oke lah preventifnya dihamil. Tapi kalau sudah stunting ya harus kita jadikan kekuatan yang lemah itu apa. Ya, jadi nggak usah kita yakinkan kepada para ibu yang memiliki bayi stunting bahwa ini bukan menjadi suatu hal yang memalukan kalau ibu-ibu punya anaknya dalam keadaan stunting. Dan ini juga bukan aib. Mungkin itu yang bisa kita tekankan pada para ibu agar mereka semangat mengasuh anaknya. Dan juga kaitannya kepada KB nanti ya Bu. Untuk kaitannya ke KB ini betul ya, ada kaitannya ke penurunan stunting juga ya ibu-ibu ya. Supaya apa? Si ibu dan suaminya mampu merencanakan jarak atau mengatur jarak kelahiran. Betul, supaya lebih punya waktu mengurus anak pertamanya dengan lebih cukup baik ya, lebih penghidupan, pendidikan, makanan, nutrisi itu lebih tercukupi, fokus sekali ya, dibandingkan kalau tidak mampu mengatur atau tidak mampu merencanakan jarak kelahiran seperti itu. Jadi numpuk begitu ya Bu, dan nggak bisa me time. Lalu nanti yang ada ibunya mengalami kesehatan mental. Ini yang menjadi apa ya kalau bisa dibilang, jadi semuanya siklus reproduksi si ibu ya kaitannya ini kacau. Jadi padahal kita mau memiliki SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, ini kan dalam sekali Bu, SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Maka harus dimulai dari yang ini tadi nih, arah kebijakan strateginya. Seperti itu kira-kira ya ibu-ibu. Lalu pembudayaan germas. Nah ini juga
ya kita kaitkan ke primary healthcare ya Ibu-ibu ya, yang berdasar kepada pendekatan keluarga. Lalu peningkatan pengendalian penyakit, betul sekali ya. Lalu penguatan sistem kesehatan. Nah, ini yang kita kaitkan kepada mata kuliah kita. Pelayanan kebidanan dalam sistem pelayanan kesehatan. Sistemnya kita kuatkan. Seperti itu Ibu-ibu. Ya, lalu pengawasan obat dan makanan. Nah, insya Allah jika ini dilakukan ya dengan berbagi sharing job desk di beberapa tenaga kesehatan dan dilakukan di beberapa lini, tidak hanya puskesmas ya Bu, TPMB, rumah sakit gitu ya. Maka kita akan mendapatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Ketika nanti memiliki anak-anaknya yang unggul dan berkualitas, berprestasi seperti itu. Jadi itu yang kita arahkan. Sedikit lagi Bu, 2024 ya, nggak terasa ya Bu Yuyun, Bu Halimah. Iya. Udah bentar lagi. Aduh, luar biasa. Ya, itu ya. Jadi saya coret-coret ya Bu. Lanjut. Wah, jadi ke sini ya, Bu. Kayaknya nggak enak kalau nggak nyoret-nyoret. Nanti mah dapat PowerPoint-nya nggak coret-coret kok. Ibu-ibu kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ceruknya. Jadi yang bisa kita bersama simpulkan bahwa integrasi pelayanan kesehatan primer akan berfokus pada langkah preventif. Akan berfokus. Meskipun kita tadi mendukung ya RPJMN 2020-2024 kepada upaya promotif dan preventif. Namun dalam hal ini, kalau kita membahas primary healthcare, integrasinya adalah kita fokuskan pada langkah preventif. Dengan apa? Dengan dimulai dari puskesmas. Kenapa puskesmas? Karena dia lembaga kemasyarakatan desa yang dasar, yang esensial, yang kemudian nanti melibatkan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Nah, dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia saat ini, yang bisa saya sampaikan adalah baru ada sekitar 10.000 puskesmas, Bu Ibu, sehingga belum cukup menjangkau masyarakat. Nah, transformasi layanan kesehatan primer ini diharapkan akan menjangkau seluruh masyarakat dengan layanan lengkap atau komprehensif dan dengan layanan standar dari puskesmas sampai ke tingkat desa atau dusun, ya, dengan posyandu. Jadi banyak nggak tuh Bu Ibu? Kita udah nambah ya 270 juta penduduk Indonesia, baru ada 10.000 puskesmas. Yang mana kita tahu bahwa wajahnya primary healthcare itu paling tidak diwakili oleh puskesmas. Ada azan ya, Ibu? Ya, ada azan ya. Nah, sedikit lagi, Ibu. Nah, jadi hingga nanti tahun 2024, pemerintah insya Allah akan menambah 191 unit puskesmas untuk disebar di tingkat kecamatan yang belum memiliki puskesmas, agar dapat memberikan pelayanan khususnya pada pendekatan klaster ibu hamil, anak, juga remaja. Jadi ini difokuskan ibu hamil, anak, dan juga remaja. Barangkali itu ibu-ibu penuh coretan nih. Mohon maaf ibu-ibu semua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Hal-hal yang tadi menjadi update bagi kita semua, bagi saya dan juga bagi ibu-ibu, bahwa terkait primary healthcare itu bisa kita lihat dari sosok wajahnya si puskesmas ya. Karena memang kita tahu latar belakangnya tadi adalah sehat bagi semua. Ya, latar belakang dari primary healthcare itu sendiri, dan harapannya puskesmas ini menjadi lembaga dasar ya untuk melibatkan semuanya fasilitas kesehatan yang berkualitas untuk memajukan kesehatan ibu, anak, dan juga remaja. Mungkin itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya izin stop share.